Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Debat calon wali kota dan wakil wali kota Semarang akan digelar 3 kali pada Oktober dan November mendatang. Segerombolan remaja SMA di Wonosobo mengeroyok sesama pelajar di depan minimarket. Sakit hati karena laporannya tak direspons, seorang pedagang mie ayam membakar mobil ketua RT di Kudus. Segerombolan remaja SMA di Wonosobo mengeroyok sesama pelajar di depan minimarket. Kejadian itu jadi tontonan warga yang melintas. Berikut detik-detik pengeroyokan seorang siswa oleh sesama murid SMA lainnya. Bertempat di sebuah minimarket daerah Wonosobo, para pelaku tetap mengeroyok korban meski jadi pusat perhatian hingga direkam warga yang melintas. Pertama itu hanya terjadi cekcok, tapi lama-lama ada ribut, terus dari pihak anak-anak itu mencoba untuk melerai sama untuk menuju pergi. Pas langsung ke bawah, udah ada polisi yang datang, langsung udah dibawa polisi sama udah dibawa ke pos polisi. Ini yang datang itu 10, cuma yang ambil tindakan itu nggak jelas berapa. SMA tapi ada pakai cat. Jadi nggak ketahuan identitasnya ya Mas? Seorang saksi mengatakan awalnya terjadi keributan dan adu mulut antara korban dan gerombolan pelajar yang berjumlah sekitar 10 orang. Beberapa orang dari gerombolan tersebut akhirnya memukul korban. Sayangnya warga tak bisa melihat asal sekolah dari pelaku dan korban karena mereka memakai jaket. Tahu dibawa ke bawah itu ada satu anak yang udah lemes gitu, kayak udah dipukuli gitu di bawah kayak gini, tapi sambil jalan tuh dia masih dipukuli kayak gitu. Korban sempat ditarik ke halaman parkir dan terus dipukuli hingga polisi datang ke lokasi. Kasus pengeroyokan antar pelajar ini masih ditangani kepolisian. Wahyu Diono melaporkan dari Wonosobo. Seorang pedagang mie ayam di Kudus membakar mobil ketua RT. Aksi nekat ini dipicu rasa kesal pelaku terhadap korban yang tak kunjung merespons laporan kerusakan gerobak jualannya. Mobil ini terbakar bukan karena korsleting listrik, namun sengaja dibakar. Pelakunya adalah Wahono, seorang pedagang mie ayam. Ia membakar mobil ketua RT di Desa Sadang Jekulo, Kudus. Tindakan itu dilakukan karena pelaku kesal terhadap ketua RT yang tak menanggapi laporan soal gerobaknya yang sering dirusak oleh orang tak dikenal. Saya sendiri, orang saya sakit hati, saya gemar sekali, tidak ada batasnya. Jadi saya terus terang saya ini sakit hati Pak. Nanti urusan keluarga mulai terus disadar. Sampai punya anak 3, nggak ada kebaikan saya. Kapolres Kudus mengatakan pelaku awalnya membawa gas LPG 3 kg dan 1 botol Pertalite. Saat membakar celana yang dibawa pelaku dengan Pertalite, api itu menyambar kendaraan ketua RT. Usai kejadian, pelaku sempat kabur hingga ke Kabupaten Grobogan, tetapi akhirnya ditangkap. Celana ini disirami Pertalite yang sudah dibeli oleh si pelaku ini. Kemudian si pelaku membakar celana tersebut sehingga terjadilah pembakaran terhadap mobil atau KPM Avanza milik si korban tadi. Ya, amarah yang tersulut api hanya merugikan banyak pihak, tak hanya korban tetapi juga pelaku. Kini ia dijerat pasal 187 KUHP tentang perusakan barang dengan sengaja. Ancaman hukuman 12 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Pasangan suami istri di Pekalongan ditangkap karena berkomplot mencuri puluhan sepeda motor.
Kaki sang suami terpaksa dilumpuhkan saat ditangkap. Janji pernikahan si hidup semati untuk pasangan suami istri ini bukan isapan jempol belaka. I dan AJ kini hidup di balik jeruji karena berulang kali mencuri sepeda motor. Bahkan sudah puluhan kendaraan yang dicuri keduanya mulai dari kota dan Kabupaten Pekalongan hingga Batang. Namun sang pria terpaksa dilumpuhkan karena tidak kooperatif. Dari hasil pemeriksaan, motor curian dijual kepada para penadah di berbagai daerah. Modusnya, pasutri ini berkeliling di sekitar wilayah target untuk mencari motor yang berpotensi untuk dicuri dengan hanya menggunakan kunci T. 9 TKP dan masih dalam pengembangan, termasuk ada di beberapa TKP itu ada di Pekalongan Kabupaten dan Batang. Jadi wilayah operasi yang bersangkutan ini antara Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan. Tersangka mengaku sudah ada 30 lebih kendaraan roda 2 yang digasak dan dijual. Sementara hasil penjualan motor digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hah? Bersana. Berapa? 3, Pak. Kerjaan sehari-hari apa, Mas? Petani, Pak. Petani? Ya. Itu emang setiap aksi sama istrinya? Enggak, cuma sekali sama istri saya, Pak. Saat ini petugas tengah menelusuri sejumlah kendaraan yang telah dijual keluar kota untuk dijadikan barang bukti. Sementara kedua pelaku tak bisa berjumpa lagi dengan ketiga anaknya karena terancam hukuman paling lama 7 tahun penjara. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Pekalongan. Pelaku pembunuhan pria lanjut usia di kandang kambing daerah Temanggung akhirnya ditangkap. Pelaku membunuh korban karena tertangkap basah saat mencuri uang di kandang kambing. Pembunuhan pria lanjut usia di kandang kambing di Temanggung akhirnya ditangkap. Pelaku adalah warga Dusun Kembian, Desa Kenteng Sari, Kecamatan Candiroto, Temanggung. Pria 41 tahun itu terbukti membunuh korban si Hadi yang merupakan tetangganya sendiri. Dari hasil pemeriksaan, pelaku membunuh hanya untuk menguasai uang korban. Mengambil uang yang ada di korban. Jadi memang motifnya itu, dan beliau tahu sehari-hariannya korban menyimpan uang di mana, tapi pada saat waktu mencari datang ke rumah tidak dapat uang yang dicari. Sehingga yang saya ceritakan tadi, beliau perlahan-lahan istilahnya oleh korban menjadi permainan. Pelaku mengaku saat itu ia hendak mencuri uang yang ada di kandang kambing korban. Namun pelaku tidak menemukan uang, malah kepergok korban. Keduanya sempat berkelahi sebelum akhirnya korban tewas karena senjata yang dibawa pelaku. Untuk menutupi jejaknya, ia menutup jasad korban dengan pupuk kotoran kambing hingga jasadnya membusuk. Dari hasil pemeriksaan ditemukan beberapa luka benda tumpul di jasad korban. Ini sesuai dengan luka akibat kekerasan tumpul yang ada pada kepala, leher, dada, anggota gerak. Kemudian dari luka yang ada di kepala ini dia mengakibatkan patah pada dasar tulang tengkorak dan ini mengakibatkan mati lemas. Karena luka yang ada di tulang dasar tengkorak ini melindungi batang otak dan batang otak merupakan pusat pernapasan. Usai menghabisi korban, pelaku kemudian membawa seekor kambing milik korban. Polisi juga menyita cangkul, ponsel dan baju korban serta uang sebesar Rp500.000 yang diduga hasil jualan kambing korban. Pelaku terancam pasal pencurian dengan kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal dunia dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung.